Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irsya Gusridela, biasa dipanggil Irsya, dengan NIM 2305110594. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang morfem. Apa sih itu morfem? Dan apa aja jenis-jenis morfem berdasarkan bentuk dan keutuhannya, serta morfem berdasarkan maknanya. Ditonton ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu morfem. Jadi morfem adalah unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Artinya morfem dapat berupa kata atau bagian dari kata yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, teman-teman semuanya, ada nih urutan-urutan satuan bahasa dari yang terkecil hingga sampai yang terbesar, yaitu dimulai dari morfem. Setelah morfem ada kata, setelah kata ada frasa, setelah frasa ada klausa. Nah, setelah itu ada kalimat dan baru paragraf. Oke teman-teman semuanya, sebuah kata masih bisa dibagi menjadi morfem-morfem penyusunnya. Misalnya kata melakukan terdiri atas dua morfem, yaitu makan dan laku. Kecuali kata dasar, maka kata tersebut hanya terdiri atas satu morfem. Contohnya yaitu kata makan dan kata beli, terdiri atas satu morfem, yaitu makan dan beli. Nah, setelah mengetahui apa itu morfem, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya, yaitu dibedakan menjadi dua morfem. Yang pertama ada morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya saya, duduk, kursi, rumah, pulang, dan sebagainya. Morfem-morfem tersebut dapat berdiri sendiri tanpa digabung dengan morfem lain. Nah, yang kedua ada morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Beda dari morfem bebas tadi. Morfem bebas itu dapat berdiri sendiri dan morfem terikat ini tidak dapat berdiri sendiri, yang selalu terikat dengan morfem lainnya. Misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar berdiri dalam sebuah kalimat. Misalnya berteduh, menganalisis, dan sebutkan. Contoh lain misalnya morfem baur. Morfem tersebut bisa berdiri sendiri, melainkan harus bersama morfem lain. Contoh berbaur, membaur, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membahas jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya, sekarang kita akan membahas jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya, yaitu dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama ada morfem utuh, adalah morfem satu kesatuan yang utuh. Misalnya kata meja, kursi, rumah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada morfem terbagi, yaitu morfem yang merupakan bagian yang terpisah atau terbagi. Misalnya ada kata satuan, satu merupakan morfem utuh dan an adalah morfem terbagi. Nah, selanjutnya morfem berdasarkan maknanya, yaitu ada dua juga nih teman-teman. Yang pertama bermakna leksikal, yaitu morfem yang telah mempunyai makna pada dirinya sendiri tanpa perlu proses dengan morfem lainnya. Misalnya morfem-morfem seperti itu adalah pergi, lari, dan lain sebagainya adalah morfem yang bermakna leksikal. Morfem seperti itu sudah dapat digunakan secara bebas. Nah, yang kedua ada tidak bermakna leksikal, yaitu morfem-morfem yang tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sebelum bergabung dengan morfem lainnya dalam proses morfologis. Misalnya morfem-morfem seperti ini adalah ber, me, ter, dan lain sebagainya. Nah, ada juga nih morfem imbuhan. Nah, morfem imbuhan ini tidak dapat dipisahkan dengan fungsi morfem itu sendiri. Misalnya morfem imbuhan men, yaitu melakukan tindakan seperti yang tersebut ada bentuk dasar.
Contohnya, mengambil, melakukan tindakan ambil, dan menjual, melakukan tindakan jual. Nah, oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja pembahasan saya yang dapat saya sampaikan tentang morfem ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya tetap stay tune di channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.